Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Ada host, ada message of concern, ada journey, ada marriage, ada mature woman, ada unexpected income. Aku akan klarifikasi satu-satu. Oke, di sini aku melihat mungkin ada seseorang yang berkunjung ke rumah kamu, atau kamu ada yang akan berkunjung ke rumah seseorang, atau di sini ada yang lagi di rumah dan berhubungan dengan anak kecil, ya. Entah itu ada yang seseorang yang berkunjung yang membawa anak, atau kamu yang lagi di rumah terus berhubungan dengan anak kecil, anak kalian, gitu ya. Atau di sini ada yang ketika melewati sebuah rumah, sebuah bangunan, kamu mengingat kenangan bersama dengan seseorang, atau kamu menemukan sebuah barang nih yang mengingatkan kamu dengan masa lalu, atau bahkan sekedar kamu mendengarkan sebuah lagu, ya, kemudian mengingat seseorang di masa lalu. Ada kenangan atau rasa kangen tentang masa lalu. Atau di sini ada yang memikirkan tentang warisan berupa rumah, ya, atau ada yang akan melakukan pindah rumah, ya, entah itu keinginan atau memang ada pindah rumah, pindah tempat, ya, di sini. Oke. Terus di sini ada seseorang yang sebenarnya ingin mengirim pesan kepada kamu. Dia ingin jujur kepada kamu tentang apa yang dia rasakan. Jadi sebenarnya seseorang ini ingin komitmen yang lebih dalam dengan kamu. Orangnya adalah seseorang yang entah itu kebabak-babakan atau keibu-ibuan, ya. Dia melihat kamu adalah seseorang juga yang cinta pada keluarga, dan itu membuat adanya tambahan ketertarikan buat dia, ya. Jadi ada seseorang yang ingin memberikan pesan kepada kamu tentang isi hati dia,
ya. Mungkin di awal-awal dia nggak langsung jujur sama kamu. Mungkin di awal-awal seseorang ini akan memberikan pesan kayak ya seolah-olah perhatian sama kamu, selamat pagi, selamat siang, jangan lupa makan, selamat malam atau apalah ya, basa-basi dulu. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah jujur sesuatu hal sama kamu, ya. Ada yang akan berencana untuk berpergian, berwisata, melakukan traveling, ya. Jadi ada yang sudah mengatur jadwal, merencanakan sebuah perjalanan, ya. Entah ada yang akan melakukan sebuah rencana, melakukan sebuah perayaan, pesta, ya. Entah itu kamu datang ke pesta teman kamu, atau di sini kamu ada rencana untuk berpergian sama teman kamu, ya. Atau di sini kamu sudah lihat nih booking hotel, pesawat, kereta api, ya, atau udah ngelihat tempat-tempat untuk traveling, ya. Jadi ada rencana untuk melakukan berpergian, rencana untuk melakukan liburan, ya. Jadi ada pikiran untuk melakukan sebuah rencana. Ini bisa jadi traveling, perayaan, ya, atau perkumpulan dengan tim, dengan grup, klub gitu. Oke. Terus kita akan klarifikasi untuk marriage di sini. Aku melihat ada seseorang yang sudah menikah. Sudah menikah, tapi seseorang ini merasa ada kebosanan dengan pernikahannya. Mungkin entah ini adalah orang masa lalu yang sudah menikah, tapi dalam rumah tangganya mengalami sebuah kebosanan, sehingga seseorang ini ingin mencoba untuk masuk ke dalam hidup kamu. Tapi dia juga tahu semua yang dia lakukan penuh dengan resiko. Atau ini adalah seseorang, mungkin kamu berkenalan dengan orang baru. Hati-hati, takutnya dia nggak jujur ya. Dan seseorang ini adalah seseorang yang udah menikah. Dia berkenalan dengan kamu, menggoda kamu, merayu kamu karena ada kebosanan yang dia rasakan dalam rumah tangganya. Hati-hati kalau di sini yang udah menikah ya, terus dia kembali sama kamu, dia berkenalan sama kamu terus kamu nggak tahu, itu lebih hati-hati lagi ya di sini. Ya, karena pergerakan dia bakal penuh resiko di sini. Oke. Ada mature woman di sini. Waspadalah terhadap seseorang, tapi di sini mature woman ya. Jadi ada seseorang ya yang sudah ibu-ibu atau wanita dewasa, wanita yang lebih tua dari kamu atau seumuran sama kamu atau lebih tua dari kamu ya. Dia ada keinginan untuk menghancurkan sesuatu dalam hidup kamu. Atau dia berencana agar kamu kehilangan sesuatu dalam hidup kamu. Ya. Jadi kamu harus waspada terhadap orang ini. Mungkin dia terlihat polos, terlihat baik, tapi sebenarnya dia berharap adanya sebuah kehancuran dalam hidup kamu ya. Orangnya rambutnya agak-agak bergelombang gitu.
Oke, di sini ada beberapa dari kalian mendapatkan sebuah rezeki tak terduga ya. Selain gaji yang atau pendapatan yang sudah kamu dapatkan ya. Jadi kayak di luar itu kamu mendapatkan uang di luar gaji kamu. Jadi ada keberuntungan ya, ada the fortune di sini, the wheel of fortune. Jadi ini ada sebuah keberuntungan, rezeki tak terduga ya, yang datang kepada kamu ya. Jadi ini bukan uang gaji tapi uang di luar gaji yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Jadi ada banyak keberuntungan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat di sini. Oke, kita aminkan yang baik-baik ya. Energi dan pesan untuk hari ini ada stop, ada nightmare, illness, ada death, indulgence, ada loss. Kita akan klarifikasi satu-satu. Energi dan pesan kalian. Oke. Berhenti melakukan sebuah kebiasaan yang akan beresiko sama kamu. Jadi ada kebiasaan yang kurang baik yang menjadi sebuah ketergantungan untuk kamu yang harus kamu hentikan segera sebelum ada sesuatu kekacauan yang terjadi sama kamu. Ini hal simple, mungkin kamu suka kebiasaan makan makanan manis. Kamu harus waspada atau hati-hati, takutnya tiba-tiba nanti sakit gula. Ya, itu adalah sesuatu yang mengejutkan, the tower untuk kamu. Atau di sini ya, kamu adalah seseorang yang ceroboh mengerjakan tugas. Hati-hati juga, takutnya nanti jadi masalah kayak gitu. Atau kamu di sini adalah seseorang yang menjalani hubungan dengan orang yang sangat toksik banget. Di sini kamu harus menghentikan segera, harus break, harus stop. Ya, kalau masih ingin memperbaiki ya harus ada perubahan dalam hubungan. Kalau nggak gitu nanti bakal ada kekacauan yang terjadi dalam hubungan kamu. Ya, jadi kayak di sini gitu kayak ada hal yang tiba-tiba terjadi. Lah, sebelum hal itu terjadi, ya di sini kamu harus menghentikan sesuatu yang buruk itu. Misal, bisa juga kamu terhubung dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Ya, di sini disuruh untuk stop. Takutnya apa? Nanti ada rahasia yang terbongkar, ketahuan dan sebagainya. Ya, atau di sini kamu melakukan sesuatu yang kurang baik dalam pekerjaan kamu, hati-hati, takutnya nanti tiba-tiba ketahuan bos kamu tahu atau apa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kurang baik yang mungkin ya kamu lakukan yang harus sudah kamu hentikan, takutnya nanti menjadi sebuah masalah besar dalam hidup kamu. Dalam berkendara juga gitu, nggak boleh untuk kebiasaan ngebut-ngebutan ya, takutnya nanti ada sesuatu kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kurang baik, tapi biar nggak terjadi sesuatu yang kurang baik ini, kamu harus menghentikan sesuatu kebiasaan atau hal yang kurang baik ini agar ini tuh nggak terjadi gitu loh. Sebisa mungkin kita mengubah ya nasib kita jadi sesuatu yang baik ya, karena nasib bisa dirubah tapi mungkin takdir yang sulit atau nggak bisa kita rubah. Oke. Ada yang naik more, hati-hati jika di sini kamu bermimpi buruk tentang adanya sebuah pengkhianatan
entah itu dari teman, entah itu dari pasangan, ya. Ternyata itu adalah sebuah pesan penting buat kamu. Jadi untuk kalian dalam 3 hari ini, entah kemarin, entah nanti dalam 3 hari, sempat bermimpi adanya sebuah pengkhianatan atau kekecewaan, kayak mimpi, dia kok, aku mimpi dia selingkuh ya gitu. Ternyata itu ada sebuah pesan penting dari mimpi buruk kamu itu, ya. Tapi nggak mungkin lah, pasanganku baik, pasanganku perhatian dan sebagainya. Alangkah baiknya kita waspada, ya, dan berhati-hati. Kita nggak tahu semua hal yang dia lakukan di belakang kita, ya. Oke, jadi di sini ada pesan dari mimpi buruk kamu, ya. Ini tentang sebuah pengkhianatan, yang mana di sini dalam 3 hari ini kamu bermimpi, entah itu teman kamu, ternyata kamu bermimpi teman kamu itu melakukan sebuah pengkhianatan sama kamu atau pasangan kamu. Iya, sebenarnya ada pesan penting yang datang buat kamu dari mimpi buruk tersebut. Oke, di sini hati-hati dengan kesehatan kamu, ya. Di sini ya, kamu harus perlu waspada, ada penyakit ringan ya, ada penyakit ringan, jadi mungkin kayak flu, batuk, pilek, ya, sakit tenggorokan gitu. Di sini jaga kesehatan dengan baik biar nggak terjadi seperti ini. Antisipasi dengan minum vitamin, minum obat, ya. Jadi ada beberapa yang sedang mengalami penyakit ringan, ya. Terus kita akan lihat ada kartu Death di sini. Ya, jika kamu saat ini baru saja mengalami sebuah hubungan yang berakhir, putus hubungan yang selesai, sudah saatnya kamu berefleksi diri. Jangan terlalu menyalahkan seseorang atas sesuatu yang berakhir. Jangan juga terlalu menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang berakhir. Sudah saatnya kita merefleksi diri. Kenapa ini semua terjadi? Oh, dia salah. Oh, dia jahat. Oh, dia udah berkhianat, pembohong, manipulatif dan sebagainya. Lah, oke, dia salah, tapi nggak seharusnya kita terlalu menyalahkan seseorang itu, karena kita harus merefleksi diri. Kenapa orang-orang seperti itu bisa masuk ke dalam hidup kita? Oh, aku juga ada salahnya, karena aku nggak bisa untuk mencintai diriku sendiri, sehingga orang-orang yang kurang layak bisa masuk, bisa hadir ke dalam hidupku. Jika aku bisa mencintai diriku sendiri, menyayangi diriku sendiri, aku bisa memfilter nih mana orang-orang yang layak ada dalam hidupku. Karena apa? Kamu akan berpikir, kamu aja bisa membahagiakan diri kamu aja bisa mencintai diri kamu. Ya, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Ya, hidupmu happy, hidupmu bahagia ketika kamu bisa mencintai diri sendiri. Ujuk-ujuk ada seseorang yang gak baik, yang nambah-nambah ribet, yang nambah-nambah pikiran, ya udah kamu langsung cut off. Ya, kamu gak mau gitu loh. Kalau kamu udah bisa mencintai diri sendiri, beda. Kalau kamu gak bisa mencintai diri sendiri, kamu akan menggantungkan kebahagiaan dari orang lain, berharap banget ya di seseorang itu bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu. Kamu terlalu fokus sama dia, mengharapkan dia. Dan apa hasilnya kalau kita berharap kepada seseorang? Kekecewaan yang kita dapatkan. Yang dia lakukan gak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kecewa, kita sakit hati. Tapi karena kita bergantung kebahagiaan kepada seseorang itu, ya, kita selalu berusaha untuk bertahan, disakiti, dibohongi, ngasih kesempatan, karena merasa aku gak bisa hidup tanpa dia, aku butuh dia, aku cinta dia. Karena apa? Kamu gak pernah mencintai diri kamu sendiri. Entah itu dalam hal cinta, entah itu dalam pertemanan,
Jadi ketika ada sesuatu yang berakhir, sudah saatnya kamu berefleksi, melakukan pemahaman diri, atau kamu butuh seseorang yang bisa menolong kamu untuk memberikan pencerahan, ya, entah itu teman kamu, entah itu coaching, ya, di sini agar ada kedamaian dari sesuatu yang berakhir, agar kamu bisa melihat dari berbagai sudut dalam sesuatu yang berakhir. Sesuatu yang berakhir itu akan ada sesuatu yang dimulai, ya. Jadi semoga hal-hal yang berakhir itu adalah sesuatu yang memang kurang baik dan akan dipertemukan, dibangkitkan sesuatu yang baiknya. Ya, di sini ada yang akan berencana untuk kumpul-kumpul sama teman, happy-happy sama teman, seneng-seneng sama teman, tapi hati-hati. Ya, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman yang bisa menyebabkan adanya konflik, atau diam-diam di sini ada sebuah persaingan. Mungkin ya pada saat kumpul-kumpul sama teman, ngerumpi sama teman, ngobrol, ngegosip, ya, diam-diam ada seorang teman yang merasa tersaingi sama kamu. Ya, kamu harus hati-hati di sini, ya, karena di balik perkumpulan itu ada beberapa yang merasa tidak cocok sama kamu. Ya, kadang orang yang terlihat happy, baik sama kita belum tentu sebaik apa yang kamu lihat. Jadi selalu berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Oke, ada seseorang yang merasa kehilangan kamu. Ya, ada seseorang yang merasa kehilangan kamu. Seseorang ini akan hadir kembali ke dalam hidup kamu karena dia merasa kehilangan kamu. Tapi hati-hatilah. Seseorang ini adalah seseorang yang pandai untuk menipu, manipulasi, dan licik. Seseorang ini sebenarnya tidak punya hati nurani, sehingga kamu harus waspada. Kehilangan dia bukanlah sebuah kehilangan yang akhirnya membawa sebuah penyesalan dan ada keinginan untuk perubahan yang lebih positif, bukan seperti itu. Kehilangan dia karena nggak ada korban, ya, nggak ada seseorang yang dijadikan korban lagi, sehingga dia berpikir, oh kamu bisa nih untuk dijadikan korban manipulasi dia, tipuan dia. Jadi nanti seolah-olah dia hadir benar-benar nyesel atau seolah-olah benar-benar berubah dan sebagainya. Hati-hati, itu adalah manipulasi dia untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Jadi kamu harus waspada dengan seseorang yang nanti ujuk-ujuk hadir ke dalam hidup kamu yang seolah-olah nyesel, seolah-olah kehilangan, padahal hanya sesuatu hal yang dia mau dan dia harapkan dari kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk kamu. Selamat menikmati hari keberuntunganmu. Banyak hal ajaib yang datang untuk kamu, iya ya. Banyak, ada keuangan tak terduga, rezeki tak terduga, ya. Ada perubahan yang baik, keberuntungan, ya. Di sini, ya. Selamat menikmati hari keberuntungan kamu, ya. Di sini ada yang melo, pengen dimengerti, pengen dimanjain, ya. Mungkin ada yang lagi kangen seseorang, ya. Mungkin ada juga kangen pulang ke rumah halaman, ada yang kangen kepada orang tua, mungkin jauh dari orang tua, atau ada yang orang tuanya nggak ada, gitu ya. Atau di sini kangen dengan seseorang di masa lalu. Jadi ada rasa kangen, ada rasa melo, pengen dimengertiin, entah gara-gara musik, entah gara-gara pergi ke suatu tempat, gitu ya. Katakan afirmasi positif di malam hari ini atau malam nanti, ya. Dewi Bulan dengan senang hati membantu kamu untuk mewujudkan impian kamu. Jangan lupa untuk berdoa, ya. Semoga di sini Tuhan bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan dan harapkan. Tapi di sini luangkan waktu untuk berdoa, ya, sebelum tidur. Dengarkan kata hati kamu. Malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus untuk kamu. Tapi di sini kalau kamu orang yang nggak bisa untuk
terkoneksi secara langsung dengan malaikat penjaga kamu, kodam kamu atau apa, ini mereka akan memberikan pesan buat kamu lewat mimpi kamu. Itu tadi ya, nanti kamu akan bermimpi tentang teman kamu atau pasangan kamu. Itulah sebuah pesan dari malaikat penjaga kamu atau spirit guide kamu, kodam kamu ya, untuk menunjukkan atau memberikan pesan sesuatu sama kamu ya. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.